Dia tuh orangnya kasar gitu. Saya selama nikah tuh sering dianiaya sama suami saya gitu. Dia dipukul, ditendang, tapi ya mungkin karena saya terlalu cerewet, mungkin dia terlalu saya cerewet gitu. Suami saya jarang ngobrol sebenarnya orangnya, cuman orangnya kaku kan ya. Jadi masalah apa-apa cuma dengan pukul. Bahkan kepala saya pernah dibentur-bentur ke tembok, hanya karena masalah sepele gitu. Dia paling nggak suka kan kalau saya masak yang dia nggak suka gitu. Yang saya bayangkan tuh udah disiapkan sama istri gitu. Ternyata ya bukan yang diharapkan sama saya. Saya ngamuk. Udah istri saya cerewet, saya emosi gitu. Dia marah, dibenturin saya ke tembok beberapa kali. Saya inget yang dulu-dulu trauma, saya tuh trauma banget, saya suka jerit-jerit gitu ya. Karena dulu saya kan hidup ya, susah, saya ditinggalin sama orang tua saya. Sampai saya ditaruh di Tasik ya. Saya diperlakukan semena-mena. Wah kasar sekali. Ini dipukul, sering disuruh-suruh. Disuruh ambil air kan sekilo tuh ya ke Jamban. Saya mikulin air, cuci piring. Kalau terlambat sedikit ditendang, diperlakukan kasar sekali saya. Aduh, minta ampun, saya tuh nggak bisa lupain. Malah saya sakit hatinya dendamnya dulu. Malah keingetnya kalau misalkan dipukul sama suami itu, untuk apa saya kawin kayak gini kalau masih disiksa kayak gini. Ya kalau menurut orang sih nggak sadis ya, tapi kalau menurut saya sadis ya. Main pukulnya itu sampai giginya tuh gini, sampai sadisnya gitu ya. Perlakuan kasar sang suami menjadikan Novita sebagai seorang wanita yang liar. Ya saya akhirnya dendam sama suami saya gitu. Saya sering dipukuli, saya ngapain di rumah. Saya dapat uang sama suami saya, jadi saya pergi main bergaul, ngerokok. Ya seneng aja, saya seneng ya bahagia gini. Karena saya merasa dihargai gitu di situ. Akhirnya karena bergaul sama orang kayak gitu, nah mereka bilang, "Nov, ke dukun yuk," katanya gitu. Biar suami kamu baik, nggak mukulin terus. Saran dari sang teman pun menjerumuskan Novita ke dunia perdukunan dan ilmu hitam. Dukunnya udah kemana-mana, saya apa yang orang bilang itu bagus, saya ke sana. Ya pasang susuk, bakar menyan, kayak gitu. Supaya suami sayang sama saya gitu. Biar orang menghargai saya gitu. Ya terus supaya suami saya tunduk gitu. Akhirnya suami saya jadi benar, jadi gak pernah mukul, jadi baik. Lama-lama jadi kayak blow on suami saya gitu. Ya blow onnya gitu kalau misalkan saya pulang malam, gak pernah marah gitu. Seakan belum puas juga, Novita pun menodai kesucian pernikahannya. Saya keluar tuh, kalau saya lihat orang itu, saya bilang orang itu harus lihat ke saya. Benar, dia ngeliat ke saya tuh. Saya pingin buat dia bertekuk lutut gitu sama saya. Saya cuma senang gitu dihargai. Saya senang dia suka sama saya. Udah, kalau dia suka saya udah saya tinggalin gitu. Karena saya merasa dendam, mas suami saya tuh dendam. Novita tetap berkubang dalam perselingkuhannya, meskipun sang suami telah mencium gelagat pengkhianatannya. Kalau udah berbuat gitu pasti, pas pulang pasti saya nggak mau gitu lagi. Tapi nanti besoknya berbuat gitu lagi. Tapi dengan begitu juga saya tuh nggak merasa senang terus ya. Saya tuh merasa kosong kalau mau tidur gitu ya. Saya berdoa, tapi Tuhan yang mana saya doa nggak tahu ya. Saya bilang ngapain saya begini hidup tuh ya. Kayak nggak ada artinya ya. Nyesel. Tapi saya berdosa sama suami, tapi suami saya juga gitu. Ngapain saya kalau suami saya nggak berubah, kenapa saya harus berubah? Bukan satu kali lagi, beberapa kali suami saya tahu saya selingkuh. Tapi dia nggak pernah ngomong apa-apa. Nggak pernah bisa marah ke saya. Saya dengar, tapi pribadi saya itu kalau belum dilihat dengan mata saya belum percaya. Kemampuannya membuat pria-pria bertekuk lutut membuat Novita menjadi begitu sombong. Setelah ke dukun saya merasa pede kan ya. Terus orang pada, ya kamu cantik, kamu itu. Ya saya bahagia saya tuh itu. Novita tak pernah puas. Dia ingin menambah kekuatan ilmu hitamnya. Jadi saya ke situ lagi. Terus saya dikasih buli-buli ya. Seperti guci tapi kecil gitu. Buat dimandiin setiap jam 12. Saya ada kuntilanak ketawain saya gitu. Hal-hal mengerikan pun semakin sering menghantuinya. Ini kok ada, kayak ada rambut gitu panjang ya. Nutupin muka saya. Saya bilang ini apa gitu. Pas saya bangun tuh nggak kelihatan muka, tapi langsung nggak bisa napas. Namun semuanya itu tidak menyurutkan hasrat Novita untuk larut dalam ilmu hitam dan perselingkuhan. Dia tidak menyadari bahwa nyawanya telah digadaikan pada dunia kegelapan, hingga sebuah peristiwa mengerikan harus dialaminya.
Saya masih berbuat begitu masih tuh ya. Nah, akhirnya satu waktu saya pusing, kepala tuh sakit. Kepala saya sakit semua. Saya pikir saya sakitnya cuma pusing-pusing begitu aja ya. Saya akhirnya nggak sadar itu tuh udah masuk rumah sakit gitu. 3 hari lamanya, Novita terbaring koma di rumah sakit tanpa perubahan berarti. Hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit lain. Ternyata hasil pemeriksaannya begitu mencengangkan. Ternyata setelah diperiksa, serabut-serabut otaknya itu udah rusak, udah nggak ada kerjanya lagi katanya. Gitu. Ini juga tensinya ini udah 40/0. Ibu ini nggak bisa tertolong lagi. Nah itu akhirnya saya timbul lah sedikit emosi juga lah. Semuanya udah nangisin saya, adik-adik saya udah dateng. Malah saya lihat apa, kan ada orang meninggal. Nah saya lihat dia bangun, dia mengajakin saya. Bu, sini bu, katanya, ikut saya. Saya bilang, nggak mau, kamu udah mati. Saya belum mati, gitu di dalam koma tuh. Dalam keadaan depresi yang mendalam, Yopi datang dan memohon pada Tuhan untuk kesembuhan sang istri. Tuhan, kalau Tuhan sayang saya, sayang istri saya, pulihkan istri saya, sembuhkan Tuhan. Pada saat suaminya sedang berdoa, Novita justru masuk dalam pengalaman supranatural yang mengerikan. Terus pas itu saya dibawa ke satu tempat ya, saya lihat seperti sumur lapindo gitu ya, kayak air mendidih. Keluar dari situ kepala semua tuh orang keluar. Gitu. Terus, ini Tuhan saya haus. Ya kamu pulang aja dulu, selamatkan anak sama suami kamu gitu. Terus saya kebangun, saya langsung minta makan, lapar. Dokter. Sudah sadar nih. Dokter begitu terkejut hingga melakukan pemeriksaan ulang terhadap Novita. Ternyata hasilnya begitu mencengangkan dan di luar akal sehat manusia. Scan ulang tuh nyusun lagi semua kepalanya, otak-otaknya nyusun, masuk lagi matanya juga. Ya dokter bilang tuh, ini mujizat katanya. Ini pertolongan Tuhan katanya. Ini jarang terjadi kayak begini. Peristiwa yang dialaminya menyadarkan Novita akan dosa dan kesalahannya selama ini. Dengan kerendahan hati, dia datang meminta ampun kepada Tuhan. Saya ingat semua dosa-dosa saya yang saya lakukan, saya ingat semuanya. Ya soal berselingkuh ya, minuman rokok gitu ya, soal kedukun, segala macam apa yang saya lakukan, nah udah perasaan saya gak karu-karuan ya. Saya merasa saya ini kotor, gak ada artinya, saya ini sampah gitu ya. Saya menyesal, saya malu sama Tuhan. Untuk menyebut nama Tuhan juga saya gak mau, sebenarnya gak layak gitu. Namun, dia pun sadar bahwa Tuhan begitu mengasihinya. Karena saya dikasih kesembuhan ini dari Tuhan gitu. Saya bilang ini memang Tuhan sayang sama saya gitu. Tuhan tuh gak biarin saya gitu, gak meninggalkan saya gitu. Ya saya nangis aja, gak berkesudahan saya nangis gitu ya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Novita pun memutuskan untuk mengakui kesalahan-kesalahannya pada sang suami. Ya kaget, untung sekarang kamu ngaku. Kalau dulu tahuan kamu begitu lah, bisa aja laki-laki dan perempuannya udah saya itu kan, udah saya dorong. Tapi karena saya udah janji sama Tuhan, saya harus mempunyai kasih lah, yang udah-udahlah untuk saya. Pemulihan pun terjadi dalam rumah tangga mereka. Saya betul-betul percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, bersama istri kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memperlihatkan keajaiban-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tuh baik buat saya tuh, terlalu baik buat saya tuh, gak ada duanya deh.